Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua, ini jamaah Masjid Mutiara yang dimuliakan oleh Allah. Di malam kali ini kita melanjutkan kembali hadirin. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Khaliq, Dialah Allah yang Maha Mencipta. Di malam kali ini kita akan berlanjut. Ini masih satu makna dengan Al-Khaliq, yaitu Al-Bari Al-Musawwir. Dialah Allah yang mengadakan, menciptakan pertama kali, dan dialah yang membentuk ciptaan itu. Allah sebutkan di antaranya hadirin di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-24, Allah barengkan kata Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Mencipta, Al-Bari yang mewujudkan dari tiada, Al-Musawwir, dialah Allah yang membentuk rupa, lahul asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang paling mulia, nama-nama yang paling indah. Hadirin, kalau kata Al-Khaliq disatukan dengan kata Al-Bari dan Al-Musawwir, kata para ulama, ini menunjukkan memiliki makna yang berbeda. Meskipun secara pokok Al-Khaliq dan Al-Bari itu artinya adalah yang menciptakan. Al-Khaliq seperti yang sudah disampaikan itu secara bahasa bermakna at-takdir, menetapkan. Dialah Allah, sebelum menciptakan Allah yang menetapkan, mengukur, mendesain seperti apa desain yang akan diciptakan oleh Allah. Nah, Al-Bari, dan dialah Allah yang menciptakan pertama kali, yang asalnya tiada. Ini masih sama dengan kata Al-Khaliq. Al-Musawwir, dan dialah yang membentuk rupa dengan indah. Hadirin Bapak Ibu semua, manusia ketika ingin membuat bangunan yang indah, yang bagus, itu tidak semata-mata hadirin, Bapak misalnya saya mau buat rumah, langsung datang ke toko material, langsung beli aja bangunan-bangunannya tanpa memikirkan seperti apa bangunannya, hadirin, seperti apa bentuknya, bagaimana luasnya, apa bahannya, bagaimana supaya bangunan itu kokoh. Itu gak sembarang, Pak. Allah hadirin menyebutkan dalam ayat ini dengan kata Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dialah Allah yang menciptakan segala ciptaan ini bukan dengan sederhana, Pak. Ini menunjukkan Allah itu ingin menyempurnakan ciptaannya. Bahkan bukan ketika menciptakan, sebelum menciptakannya Allah siapkan ukuran-ukuran yang paling hebat. Ketika menciptakannya, hadirin, dari yang asalnya tiada Allah wujudkan. Bahkan ketika jadinya Allah perindah. Nah, ini yang disebut dengan Al-Musawwir. Hadirin ikhwati iman, nah, ini perhatikan ayat ini, hadirin. Ketika Allah sampaikan tentang penciptaan kita, hadirin, di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-14 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kami menciptakan air mani itu, dari air mani itu kemudian kami jadikan sesuatu. Hadirin, kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah. Kami ciptakan dari segumpal darah itu mudghah, hadirin, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kami ciptakan dari segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Fakasawna al-'idhama lahma, kemudian kami bungkus
tulang belulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan manusia itu dengan rupa yang lain. Hadirin, andaikan Allah mau Pak menciptakan manusia secara langsung, sebenarnya bisa sekali, tanpa harus proses ini semua, tanpa harus jadi air mani, tanpa harus jadi darah terlebih dahulu. Hadirin, jadi tulang belulang dulu, menjadi daging. Andaikan Allah ciptakan tanpa proses ini, Allah yang maha kuasa, sangat mudah sekali bagi Allah. Tapi mengapa Allah sampaikan ini? Ini menunjukkan detailnya dan istimewanya penciptaan manusia, bahwa kita diciptakan itu bukan melalui proses yang sederhana, melalui proses yang istimewa nih. Allah sampaikan nih. Makanya Allah sampaikan menutup ayat ini, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Kalau Allah disebut sebaik-baiknya pencipta, ini isyarat Pak, sebenarnya ada yang bisa menciptakan yang lain. Allah sebaik-baiknya pencipta, berarti sebenarnya ada yang menciptakan. Begitu pula manusia itu punya daya mencipta Pak. Hari ini orang bisa membuat robot berpikir seperti manusia. Hari ini orang membuat mesin, teknologi apapun. Hari ini orang misalnya ingin membuat sungai, ingin membuat bendungan. Hari ini orang bisa. Tapi Allah tegaskan, siapa yang lebih baik ciptaannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, tidak akan ada pernah ciptaan yang lebih baik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia seperti kita, berapa ribu doktor, profesor hadir keluar dari universitas perguruan tinggi, siapa yang bisa menciptakan satu lalat saja Pak? Gak akan ada. Hadirin, karena dialah ahsanul khaliqin. Allah itu sebaik-baiknya pencipta. Nih, sempurnanya penciptaan kita. Hadirin ikhwati iman, kalau di dalam surat Fatir ayat ketiga, Allah sebutkan agar kita ini mengingat nikmat-nikmat Allah. Hadirin, tangan kita, kaki kita, jangankan di luar dari jasad kita, di dalam jasad kita ini pun ini adalah struktur yang sangat sempurna, luar biasa sekali. Struktur yang sangat rumit sekali Pak. Orang mempelajari organ tubuh manusia itu untuk mengetahui detailnya bagaimana bekerjanya bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan seumur hidup sekalipun masih banyak misteri di dalam tubuh kita yang belum terpecahkan. Orang untuk mengetahui penciptaan manusia, belum penciptaan alam semestanya. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain daripada Allah? Yarzuqukum minas samai wal ardh, yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi. Siapa hadirin Bapak Ibu semua yang bisa menurunkan hujan hari ini? Ustaz, bukannya hari ini orang karena kecanggihan teknologi bisa menurunkan hujan buatan? Bapak Ibu semua, kalau kita baca Pak, bagaimana orang membuat hujan buatan itu gak sembarang Pak. Orang misalnya tinggal tumpahkan air di atas, kemudian jatuh aja jadi hujan. Ternyata membuat hujan buatan itu rekayasa kimiawi yang itu gak sembarang hadirin. Temperaturnya harus tepat, anginnya harus tepat Pak. Dia merekayasa kimia itu tepat. Dan terkadang ketika temperatur, cuaca, suhu tidak sesuai, orang gak bisa buat hujan buatan. Siapa yang mengatur itu? Semuanya Allah. Yarzuqukum minas samai wal ard, dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh hadirin, buah-buahan yang kita makan.
Allah menciptakan dengan sempurna berbagai jenis buah-buahan, warnanya, rasanya, bentuknya, hadirin, yang Allah ciptakan untuk kita. Makanya dalam Al-Quran Allah bertanya, afara'aitum ma tazra'un a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian pernah melihat apa yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan tumbuhan itu ataukah kami yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu? Jangankan kita, Pak, para petani yang menanam buah-buahan itu, mereka tidak tahu siapa yang mengatur warna buah itu, siapa yang mengatur rasa, siapa yang mengatur manisnya, siapa yang mengatur bentuknya, siapa yang mengatur kapan berbuahnya. Para petani yang menanam sendiri pun tidak tahu, hadirin, bagaimana buah itu terbentuk. Nah, dialah Allah, hadirin, yang maha menciptakan. Nah, hadirin ikhwati iman, ini kata Syekh Nabulsi, jika kita mendapati kata Khaliq, pencipta saja yang dinisbahkan kepada Allah, maka itu maknanya Allah mengadakan sesuatu dari ketiadaan tanpa ada contoh yang serupa atau yang mirip dengannya. Itu makna Khaliq. Makanya kalau dalam Al-Quran kita bertemu dengan kata khalaqa, Allah menciptakan, Allah ingin menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan kita yang sebelumnya gak ada yang serupa sama seperti kita. Itu maknanya khalaqa. Karena kalau ada sebelumnya, itu biasanya tentu menciptakan itu lebih mudah, Pak. Misalnya orang, Pak, ingin membuat kursi, modelnya ada, biasanya lebih mudah. Tapi kalau orang membuat kursi, modelnya gak ada, Pak, desainnya gak ada, itu sulitnya luar biasa. Kata khalaqa, Allah sandingkan bahwa Allah yang menciptakan kita. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian, karena sebelumnya kita gak ada yang sama seperti kita. Allah yang menciptakan kita, menyempurnakan penciptaannya. Nah, dialah Allah yang menciptakan Al-Khaliq. Nah, hadirin ikhwati iman, namun jika Allah berfirman, kata Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir disandingkan, maka ini maknanya, kata Syekh Nabulsi, Al-Khaliq itu maknanya takdir, menentukan, menetapkan, mengukur. Itu makna Al-Khaliq. Al-Bari, dialah Allah yang mengadakan sesuatu yang dari tiada, yang asalnya tidak ada. Al-Musawwir, dialah yang memberikan gambar, rupa, dan bentuk yang indah. Hadirin Bapak Ibu semua, pernah terpikir tidak bahwa bentuk kita ini bukan bentuk yang asal dan sederhana, Pak? Bayangkan hadirin, andaikan sebenarnya kan kita ini indah ini karena ada kulit, Pak. Coba bayangkan di masjid ini semuanya gak punya kulit, Pak. Yang terlihat daging, gaji, tulang. Yang terlihat. Kita ini kan indah itu karena kulit, hadirin. Allah bukan hanya sebatas menciptakan kita bisa tegak, hadirin, bisa berproses tubuh ini, tapi Allah memperindah ciptaannya itu. Itulah Allah ciptakan kita. Dia Allah Al-Khaliq yang mengukur, hadirin, menakar, mendesain hari kita. Al-Bari, dia Allah yang menciptakan yang asalnya dari tiada. Al-Musawwir, dan Allah lah yang memperindah ciptaan-ciptaan itu. Dan itu yang dilakukan proses itu oleh manusia untuk membuat bangunan yang indah, Pak. Orang sebelum menciptakan bangunan, dia desain dulu pasti, Pak. Ukurannya seperti apa, bahannya apa, baru kemudian dibuat. Jadi setelah dibuat belum tentu, Pak. Bangunan tidak akan indah tanpa mungkin dicat, dihadirkan furniturnya, Pak. Dihadirkan mungkin hadirin tambahan-tambahan yang lain. Seperti itulah manusia, dan seperti itu pula Allah menciptakan kita. Allah sempurnakan penciptaannya itu. Nah, hadirin ikhwati iman, secara bahasa Al-Bari itu memang maknanya adalah mengadakan atau menciptakan. Dalam istilah lain, orang Arab itu menggunakan kata Al-Bari itu maknanya at-taswiyah dan al-islah. Jadi Al-Bari itu punya arti at-taswiyah, meluruskan, al-islah, memperbaiki. Itu Al-Bari.
Nah, orang Arab sering menggunakan kata bari itu bukan hanya untuk mencipta, tapi meluruskan sesuatu, bahkan memperbaiki sesuatu. Al-Bari ini bermakna menciptakan itu. Contoh misalnya Allah gunakan kata itu dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-7 hadirin. Dalam kata Al-Bariyah. Ini masih satu akar kata dengan kata Al-Bari. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal solih, merekalah sebaik-baiknya al-bariyah, sebaik-baiknya ciptaan. Maka al-bari itu dari kata ini. Al-bari dialah Allah yang menciptakan. Dan bahkan ayat ini hadirin, ini jadi dalil, Pak. Kalau ada orang bertanya, lebih mulia mana manusia dan malaikat yang Allah ciptakan? Kalau Imam Ibnu Abbas berdalil dengan ayat ini, manusia lebih mulia daripada malaikat, Pak. Ketika mereka beriman dan beramal solih, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah. Kata Imam Ibnu Abbas, andaikan malaikat itu ciptaan Allah, jin itu ciptaan Allah, manusia itu ciptaan Allah, maka ketika manusia mereka beriman dan beramal solih, maka manusia lebih mulia kedudukannya di hadapan Allah daripada seluruh ciptaan Allah, daripada malaikat, bahkan daripada jin. Dari seluruh makhluk yang Allah pernah ciptakan, manusia lebih mulia. Hadirin, ini memang para ulama beda pendapat terkait dengan lebih mulia mana malaikat dengan manusia. Hadirin, nah ini sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Kata Al-Bariyah itu, kata Al-Halimi, beliau mengatakan, hadzal ismu yahtamilu ma'nayain, ahadihima al-mujidu lima kana fi ma'lumihi min asnafil khalaiq. Makna yang pertama, makna Al-Bari itu kata Imam Al-Halimi ada dua. Makna yang pertama adalah dialah Allah yang mewujudkan segala sesuatu yang diketahui dari seluruh makhluknya. Ini makna Al-Bari yang pertama. Seperti halnya ini di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata an-nabra'aha. Nah, an-nabra'aha, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Nah, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi, baik juga menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, kata nabro'a dari kata bari, sebelum kami mewujudkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua itu maknanya annal murad bil bari qalibul a'yan, ai annahu abda'al ma' wat turab wan nar wal hawa. Makna Al-Bari itu dialah Allah yang menciptakan. Kan sebenarnya hadirin, seluruh yang ada yang kita lihat ini itu berasal dari unsur air. Kalau tidak air, tanah. Kalau tidak tanah, api. Kalau tidak api, udara, Pak. Itu yang kita lihat dari empat ini. Al-Bari dialah Allah yang menciptakan itu semua, air, tanah, api, dan udara. Yang keempat ini adalah berasal dari sesuatu yang bukan asal apapun. Memang awalnya bahan dasar tanah, air, udara, dan api itu bahan dasar. Karena kalau kita bertanya, api itu diciptakan berasal dari apa? Air itu diciptakan oleh berasal dari apa? Tanah itu diciptakan oleh Allah berasal dari apa? Dialah Allah Al-Bari yang menciptakan itu, yang asalnya itu api, udara itu asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Makanya disebut dengan Al-Bari. Nah, dalam Al-Quran makanya Allah sebutkan bahwa segala yang hidup itu Allah ciptakan berasal dari air.
Nah, ini ayat ini hadir. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Afala yu'minun. Apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Nah, atau dalam ayat lain, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah. Kalau manusia itu tercipta dari tanah, lantas tanah itu tercipta dari apa? Nah, Allah Al-Bari karena Allah yang pertama kali mewujudkan tanah, mewujudkan udara, mewujudkan api, dan mewujudkan air untuk kehidupan ini. Jadi, makanya ini makna Al-Bari yang kedua. Kata Imam Al-Qurtubi, hadirin ikhwatiman, beliau mengatakan, fayajibu ala kulli mukallafin an ya'lama alla bari'a 'alal itlaq illallah. Maka wajib ketika kita mempelajari Al-Bari ini, kita seyakin-yakinnya hadirin, secara mutlak bahwa yang mewujudkan segala sesuatu ini dari bahan asalnya hanyalah Allah, dari tiada hanyalah Allah. Khalaqal a'yan wal athar wa kulla syai'in hatal a'rad. Allah yang menciptakan zat-zat, asar-asar, warna, bentuk, ya, rasa, hadirin, ya, tanah, air, api, udara. Wala yakhruju hadithun an qudratihi fayurihu nafsahu min qaddin nasab min ghairi an yatraha an nafsihi dhahira syar'i fil amri wan nahi. Apa hikmahnya hadirin kita mengenal Allah Al-Bari? Hadirin, kalau kita mengenal bahwa segala sesuatu ini berasal dari Allah, Allah yang menciptakan, tidak ada sekecil apapun zat kecuali Allah yang menciptakan. Hadirin, apa hari ini yang kita lihat yang lepas dari ciptaan Allah, Pak? Udaranya, airnya, tanahnya, bangunan ini, hadirin, semua yang ada itu berasal dari Allah. Nih, kata Imam Al-Qurtubi, andaikan orang tersadar bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah terlepas dari ciptaan Allah, maka sampai kapanpun kita hidup tidak akan pernah terlepas dari syariat Allah. Orang yang faham mengenal Allah Al-Bari, dia akan ridho sekali hadirin diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah, karena apa yang ia lihat seluruhnya berasal dari Allah. Hadirin, ini kata Imam Al-Qurtubi, fa in kana al-amru kulluhu lillah, kalau segala perkara itu adalah seluruhnya adalah berasal dari Allah, fa innal 'abda la yakhlu an tawajjuhil amri wan nahyi ilaihi, maka seorang hamba tidak akan pernah lepas dari perintah dan larangan Allah. Andaikan ada orang, Pak, dia tidak mau, saya gak mau sholat, saya gak mau sahur, dan dia gak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, padahal ia tidak sadar ia sendiri berada pada perintah Allah, Pak. Air ini siapa yang memerintahkan? Udara ini siapa yang memerintahkan? Tanah ini siapa yang memerintahkan? Seluruhnya diperintahkan oleh Allah untuk ada. Dia ingin lepas dari perintah Allah, padahal dirinya sendiri tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tatarraqul mahmadah wal malamah ilaihi wa yatrukut ta'ajjub bi nafsi. Oleh karena itu, kemuliaan dan hinanya kita itu tergantung kita kepada Allah itu. Kalau kita sadar bahwa seluruhnya berasal dari Allah, maka kemuliaan kita hanyalah kepada Allah. Fa innahu makhluqun awwalan min turab wa tsaniyatan min nutfah fayahiqqut tawadhu liman awwaluhu madar wa akhiruhu dafar. Ini indah sekali bahasa Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan seperti ini. Beliau mengatakan karena dia manusia itu diciptakan pertama kali dari tanah, kemudian menjadi air mani. Tadi manusia tidak mau bersujud, padahal dia sendiri berasal dari tanah yang diperintahkan oleh Allah. Dia pun diperintahkan oleh Allah. Adanya kita pun itu karena perintah Allah. Adanya kita itu karena perintah Allah. Kemudian dia ingin lepas dari perintah Allah. Bagaimana mungkin dia bisa lepas dari perintah Allah, sedangkan dia adanya saja diperintahkan oleh Allah karena perintah Allah.
Dia, kata Imam Al-Qurtubi, dia diciptakan pertama kali dari tanah, kemudian menjadi air mani, maka pantaslah ia merendahkan dirinya kepada siapa yang telah menjadikannya pertama kali. Nah, sangat pantas sekali, Pak. Kita mengenal Allah Al-Bari, kita akan merasa ridho sekali, Pak. Sujud itu jadi kenikmatan. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang bersujud kepada siapa yang pertama kali mewujudkan kita. Bahkan dari bahan dasarnya sekali, tanah dan air. Allah ciptakan kita. Dialah Allah yang pertama kali menjadikan manusia sebagai lumpur dan mengakhiri kehidupannya sebagai tanah yang berulat. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi. Kita awalnya itu tanah dan dikembalikan menjadi tanah kembali yang berulat. Nah, lantas apa? Bagaimana mungkin kita bisa lepas dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ikhwati manapullah. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi ini menegaskan, maka yang penting itu bukan kita mengetahui Allah sebagai pencipta kita, bukan, tapi bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui Allah itu pencipta kita. Orang mungkin ketika ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka akan menjawab Allah. Tapi bagaimana sikapnya ketika tahu bahwa Allah pencipta itu? Ini yang justru lebih. Jangankan kita, iblis pun tahu menciptakan manusia. Iblis pun tahu. Ketika iblis kan menolak ketika itu bersujud kepada Adam. Ini di dalam Al-Quran Allah abadikan. Iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis pun mengakui kemuliaannya Allah. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menciptakan Adam, Allah yang menciptakan alam semesta ini, hadirin. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jangankan kita, iblis pun mengakui Allah sebagai pencipta. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita tahu bahwa Allah itu Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir, itu yang lebih penting. Nah, hadirin ikhwati iman, oleh karena itu, maka pengakuan yang paling penting kepada Allah sebagai pencipta itu adalah mentaati Allah. Hadirin, siapa saja yang mengenal Allah Al-Bari, maka pasti mereka mentaatinya dengan tulus kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka seluruh kemuliaan itu milik Allah. Hadirin, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh. Bahwa kalimat-kalimat yang baik, amal soleh itu naik menghadap Allah. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, maka merekalah yang akan mendapatkan azab yang sangat keras. Ini kata Allah. Hadirin ikhwatiman, kalau di dalam hadis kursi Allah berfirman seperti ini. Qala rabbukum azza wa jalla law anna ibadi ata'uni. Andaikan hamba-hambaku itu taat kepada diriku, la asqaituhumul matar bil lail. Aku akan turunkan air hujan itu di malam hari, kata Allah. Wa adla'tu alaihimus syamsa. Aku akan pancarkan matahari untuk mereka. Walamma asma'tuhum sautar ra'di. Bahkan andaikan hamba-hambaku itu taat kepada diriku, aku tidak akan memperdengarkan suara petir kepada mereka. Karena segala sesuatu ini berasal dari Allah. Allah sadar ketika hamba-hambanya taat kepada Allah, Allah atur alam semesta ini untuk kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, hadirin ikhwati iman, maka ketaatan dan amal solehlah yang menentukan kebaikan pengetahuan kita tentang Allah. Ketika kita tadi sadar Allah itu Al-Khaliq, Allah Al-Bari, Allah Al-Musawwir, hadirin, maka sikap itu, ketaatan dan amal soleh yang menjadikan penentu pemahaman itu. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 90-100, ini 99, seorang hamba yang nanti, hadirin, menyesalnya karena tidak beramal soleh.
Bisa jadi dia mengakui Allah menciptakan, tapi dia tidak beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian itu datang kepada mereka, mereka kemudian di akhirat mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Bisa jadi ketika di dunia dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Apa kata mereka? La'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata mereka? Ya Allah, turunkan, kembalikan kami. Kami akan beramal soleh tidak seperti amal kami dahulu. Mereka ingin beramal soleh lagi, karena penentu kebaikan itu bukan semata tahu bahwa Allah yang menciptakan, tapi bagaimana amal soleh kita ketika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita semua. Nah, oleh karena itu hadirin khotiman, dengan demikian pengetahuan tentang Asmaul Husna ini sebagai jembatan agar kita selalu dekat dengan Allah. Ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Nah, untuk membantu kita semua mengingat Allah, mewujudkan keindahan nama-namanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ingin tutup hadirin Bapak Ibu semua ini dengan salah satu ayat. Allah sampaikan dengan kata Al-Musawwir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, seorang ibu yang mengandung sekalipun tidak akan mampu hadir membentuk rupa, warna kulit, hidung, mata, telinga. Dia tidak tahu Pak siapa yang melakukan proses itu, tapi dialah Allah Al-Musawwir yang membentuk. Ada seorang hadirin laki-laki, dia cari pasangan yang putih mancung karena dia tahu bahwa dirinya hitam dan pesek Pak. Ketika dia menikah, terlahir anaknya ternyata hitam dan pesek. Dan itu anaknya justru hitam dan pesek karena mengikuti ayahnya. Yang mengatur itu bukanlah dia, tapi Allah Al-Musawwir. Allah lah yang mengatur itu semua. Meskipun apapun yang Allah tetapkan, itulah keindahan Allah yang Allah ciptakan. Allah yang Allah tetapkan, karena dialah Allah yang Musawwir. Maka nih, ini pelajaran. Ketika kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah jasadku, Engkau ciptakan aku, Engkau desain dengan desain yang sempurna, fahassin khuluqi, perindahlah akhlakku. Yang paling utama hadirin, bukan semata-mata indah jasad kita dan kita tahu bahwa Allah yang memperindah jasad kita, tapi sikap kita, bagaimana akhlak kita setelah itu ketika kita tahu bahwa Allah yang memperindah jasad kita. Nah, maka orang yang beriman kepada Al-Bari sudah seharusnya dia pun indah akhlaknya karena tahu bahwa Allah yang telah memperindah jasadnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua, ini di malam kali ini insyaallah nanti kita lanjut ke Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafir, Ghafur dan Al-Ghaffar. Ini apa bedanya antara ketiganya? Nah, insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat hadirin dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Allah perindah akhlak kita, amal soleh kita. Allah kuatkan ketaatan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.